Halo everyone, welcome to Miss Oli Channel. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe pertanyaan yang ada di soal reading comprehension. Untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi kompetensi P3K di tahun 2022 ini, ataupun juga teman-teman yang akan mengerjakan soal-soal TOEFL yang reading, nah maka video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang masih bingung tentang tipe-tipe pertanyaan reading comprehension, seringkali soalnya itu sulit ya teman-teman, kata-katanya, vocabulary-nya itu kadang-kadang masih asing di telinga kita. Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Terlebih dahulu kita akan mengenal jenis-jenis soal yang ada di reading comprehension. Di sini ada yang pertama biasanya ada tentang vocabularies. Nah, vocabulary sendiri biasanya tentang arti dari sebuah kata tersebut, bisa sinonim, antonim. Kemudian juga ada the main idea, ada organization of ideas, kemudian ada detail information, restatement questions, ada juga list type, pronoun reference, inference questions, transition questions, tone, purpose, and course. Kemudian ada insertion questions, preference, and essays. Nah, teman-teman, langsung saja kita simak pembahasannya. Untuk yang pertama, kita akan membahas contoh-contoh soal tentang vocabulary ya teman-teman. Biasanya di situ yang ditanyakan adalah what is, kemudian juga bisa what is the meaning of, kemudian ada which of the following is closest in meaning to. Nah, di sini merupakan pertanyaan tentang sinonim ya teman-teman. Kemudian ada bermacam-macam variasi pertanyaan yang lainnya. Nah, bagaimana cara untuk mengerjakan soal yang seperti ini? Tipsnya adalah baca kalimat yang mengandung kata tersebut, kemudian identifikasi makna berdasarkan structural clues, kemudian ada word parts dan juga konteks. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa mengidentifikasi makna tersebut berdasarkan 3 cara, yaitu structural clues, kemudian ada word parts dan juga konteks ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi makna dengan menggunakan structural clues? Nah, langsung saja kita lihat di sini. Identifikasi makna berdasarkan structural clauses di sini adalah yang pertama kita bisa menggunakan identifikasi makna dengan verb atau to be ya teman-teman. Kita bisa mengidentifikasi makna dengan verb atau to be. Caranya adalah, misalnya di sini kita lihat ada to be ya teman-teman, is di sini. A porcupine is a large climbing rodent that is covered with sharp spines of the body. Nah, di sini ditanyakan apa sih porcupine tersebut? Nah, jadi porcupine sendiri merupakan rodent ya teman-teman. Bagaimana kita bisa mengerjakan soal ini? Karena kita lihat di sini ada to be is. Kita lihat di sini ada to be is. Kemudian di sini ada noun phrase a large climbing rodent. Nah, berarti di sini merupakan determiner, large sendiri di sini merupakan subjektif, kemudian climbing di sini merupakan verb-nya ya, teman-teman. Verb ing ini sesuai dengan urutan noun phrase. Saya sudah membahasnya di video sebelumnya. Nah, kemudian noun-nya di sini adalah rodent. Nah, berarti di sini yang dimaksud porcupine adalah rodent ya, teman-teman, yaitu porcupine merupakan landak dan juga rodent di sini merupakan hewan pengerat. Jadi, landak merupakan hewan pengerat. Oke, teman-teman, semoga dapat dipahami dengan mudah. Ya, selanjutnya kita bisa mengidentifikasi makna dengan melihat tanda baca. Biasanya tanda baca tersebut untuk soal reading ada kemas, kemudian ada thesis, atau tanda strip ya teman-teman, kemudian ada parenthesis atau tanda kurung, di situ ada juga brackets, kemudian ada single quotation marks, tanda petik atau double quotation marks. Nah, contohnya di sini ada the use of carved birds decoys is not a new idea in hunting. Nah, teman-teman kita lihat di sini ada tanda baca, di situ ada quotation marks ya teman-teman, ada double quotation marks atau tanda petik double, di situ ada decoys. The use of carved birds. Nah, di situ penggunaan burung berukir. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah apa sih decoy sendiri. Nah, decoy sendiri merupakan covered ya teman-teman, yaitu umpan yang berupa burung berukir. Nah, biasanya kita kalau mau mencari burung atau memancing burung lain supaya datang, kita menggunakan umpan burung atau burung berukir yang menyerupai burung asli tersebut supaya burung-burung yang lain datang. Oke, teman-teman. Selanjutnya,
Identifikasi makna dengan menggunakan conjunction or atau kata hubung or. Nah, di situ ada the husky or sled dog of the north is hardy breed. Nah, di sini apa sih yang dimaksud husky? Husky sendiri merupakan sled dog ya, teman-teman. Di situ husky adalah anjing kereta luncur. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi makna berdasarkan contoh. Di situ yang ditanyakan adalah tentang percussion ya, teman-teman. Percussion instruments such as drums, cymbal, tambourines were the preferred instruments in the study. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apa sih yang dimaksud dengan tambourines. Nah, di sini kita lihat ada kata such as ini menunjukkan bahwa di sini merupakan contoh ya, teman-teman. Bisa menggunakan such as, kemudian example, for example, dan sebagainya. Di situ tambourine sendiri merupakan contoh dari percussion instruments, yaitu instrumen perkusi ya, teman-teman. Rebana merupakan contoh dari alat musik perkusi. Jadi untuk tambourine di situ merupakan percussion instruments. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi makna dengan menggunakan adjective clause. Adjective clause sendiri bisa berupa who, kemudian whom, that, when, where, dan juga which. Contohnya di sini adalah the O in many Irish names comes from the Gaelic word uwa, which means descended from. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kata uwa. Uwa di sini kita lihat di sini menggunakan adjective clause yaitu which ya, teman-teman. Which means yang berarti adalah descended from. Nah, berarti di situ uwa merupakan descended from ya, teman-teman, yang artinya adalah turun dari. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi makna dengan melihat reference atau rujukan. Contohnya di situ, the farmers were concerned about the growing number of boll weevils. An infestation of these insects could destroy the cotton crop overnight. Nah, di sini yang ditanyakan adalah boll weevils. Kita lihat di sini, boll weevils. Di sini merupakan rujukan. An infestation of these insects. Nah, kita lihat di sini ada kata this ya, teman-teman. This. This di sini mengacu kepada boll weevils. Jadi, boll weevils merupakan insek atau serangga ya, teman-teman. Kumbang boll adalah serangga. Jadi, di sini sesuai dengan rujukannya ya, teman-teman, yaitu these insects. Berarti yang dimaksud adalah boll weevils. Oke, teman-teman, semoga dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal reading yang artinya sulit ya, teman-teman. Selanjutnya adalah identifikasi makna dengan lawan kata. Lawan kata kita bisa menggunakan biasanya di reading ada despite, but, however, in contrast, in spite of, instead, or unlike, whereas. Di situ contohnya adalah the brief scenes in the movie focus on the boy's point of view, whereas the longer scenes depict the father's side. Nah, teman-teman, di situ kita lihat yang ditanyakan adalah kata brief. Di sini tentunya untuk teman-teman yang asing di sini agak sulit ya, teman-teman. Tetapi jika kita tahu caranya untuk mengerjakan soal-soal reading yang kata-katanya sulit, semoga kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Nah, di situ ada kata the brief scenes. Brief scenes. Adegan brief. Kemudian di situ kita bisa mengidentifikasi makna tersebut dengan menggunakan lawan kata. Di sini kita lihat ada lawan kata whereas. The longer scenes. The longer scenes, nah berarti adegan yang lebih panjang. Ada kata whereas ya, teman-teman, berarti ini berlawanan dari kata brief. Longer sendiri berlawanan dengan kata brief. Berarti karena long di situ panjang, long lebih panjang, berarti di situ brief artinya adalah short ya, teman-teman, atau pendek. Berlawanan. Oke, teman-teman, semoga dapat dipahami. Selanjutnya adalah identifikasi makna berdasarkan kata-kata lain yang mendukung kalimat. Contohnya adalah, unfortunately, the plane's hair scale useful insert, but this problem can be alleviated by controlling the amount of hair.
Nah, teman-teman di sini ditanyakan adalah kata alleviated. Di sini kita bisa mengidentifikasi maknanya dengan menggunakan kata-kata lain yang mendukung kalimat tersebut. Di sini kita lihat ada kata control, the amount of hair. Nah, di situ ya teman-teman, control the amount of hair berarti di situ adalah mengontrol jumlah rambut ya teman-teman. Mengontrol jumlah rambut berarti di situ sama dengan mengurangi ya teman-teman. Berarti di situ alleviated sama dengan kata reduce, yaitu mengurangi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas, langsung mempraktekannya berdasarkan contoh-contoh soalnya. Di sini untuk soal yang pertama, yang ditanyakan adalah the word discerns in line to is closest in meaning to. Nah teman-teman, untuk mengerjakan soal reading seperti ini, apalagi yang teksnya panjang, teman-teman lebih baik membaca soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan membaca teksnya terlebih dahulu karena di sini tentunya akan membuang-buang waktu ya teman-teman. Garis kedua di sini yang ditanyakan adalah the word discerns. Kita baca dari kalimat awalnya, di situ ada tornadoes occur throughout the world, but for reasons that scientists are not fully able to discern, the great majority occur in the United States. Nah, di sini kita lihat untuk optionnya di situ ada present, kemudian ada understand, describe, dan juga misrepresent. Nah, teman-teman, di situ present sendiri mempunyai arti mempersembahkan. Biasanya kalau kita nonton TV ada kata present ya teman-teman, mempersembahkan. Kemudian ada understand, memahami. Describe, menjelaskan. Kemudian ada misrepresent juga, membalikkan. Nah, teman-teman kita lihat di situ tornado terjadi di seluruh dunia. Tetapi, karena suatu alasan, saintis, para ilmuwan tidak sepenuhnya titik-titik. Mayoritas terbesarnya terjadi di Amerika Serikat. Di sini kita bisa mengidentifikasi makna tersebut, makna discern, dari kata lawan kata di sini ada kata but ya teman-teman. Jadi tornado terjadi di seluruh dunia, tetapi atas suatu alasan tertentu, para ilmuwan tidak dapat sepenuhnya titik-titik. Kemudian kita bisa juga mengartikan dengan kata-kata lain yang mendukung kalimat. Di situ tidak sepenuhnya titik-titik. Kalau kita menggunakan present yang artinya menghadirkan, maka ini kurang tepat ya teman-teman. Tidak mungkin para ilmuwan menghadirkan tornado. Kemudian untuk option yang B, nah kita tandai terlebih dahulu untuk option yang A ini salah. Kemudian untuk option yang B, tornado terjadi di seluruh dunia, tetapi atas suatu alasan tertentu, para ilmuwan tidak dapat sepenuhnya memahami. Nah, berarti ini bisa jadi ya teman-teman. Kemudian untuk yang C di situ ada para ilmuwan tidak sepenuhnya menggambarkan. Nah, ini kurang tepat apalagi di sini ada kata to ya teman-teman. Ada kata to jadi harus menggunakan verb 1 sedangkan describe di sini menggunakan verb kedua. Kemudian untuk option yang D ada misrepresent di situ yang artinya adalah membalikkan. Tidak mungkin juga para saintis, ilmuwan membalikkan ya teman-teman. Jadi di sini nomor 1 ini kita bisa mengidentifikasi makna berdasarkan kata lain yang mendukung kalimat tersebut dan juga kata but di situ ya teman-teman. Jadi untuk nomor 1 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B. Selanjutnya soal nomor 2. The word propel in line 11 could be best replaced by. Nah, di sini merupakan contoh soal yang menanyakan tentang sinonim ya, teman-teman. Bisa juga dengan menggunakan closest meaning. Nah, artinya itu sama. Replace by dapat digantikan dengan kata titik-titik. Nah, di sini kita lihat di baris ke-11 yaitu ada kata propel di sini. Kita baca terlebih dahulu dari kalimat ini ya, teman-teman. Dari sini. An average tornado might propel itself at a speed of 15 or 20 miles per hour and therefore cover a distance of 20 or 15 miles. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 2 ini kita bisa mengidentifikasi makna berdasarkan kata-kata lain yang mendukung kalimat tersebut. Kita lihat di sini ada kata speed ya, teman-teman. Di sini kita lihat ada kata speed. Rata-rata tornado
mungkin titik-titik at a speed dengan kecepatan 15 sampai 20 miles per hour. Nah, di sini berarti kata yang paling tepat untuk option yang A di situ ada move, bergerak. Karena di situ dengan kecepatan berarti ini betul ya teman-teman untuk option yang A. Kemudian untuk option yang B di situ ada develop yang artinya mengembangkan. Ini kurang tepat. Kemudian ada destroy, menghancurkan. Ini lebih ke kecepatan ya teman-teman. Berarti ini juga kurang tepat. Kecepatan. Kecepatan berarti berhubungan dengan gerak ya teman-teman. Kemudian di situ ada inhibit yang artinya adalah menghalangi. Jadi untuk option yang paling betul di nomor 2 ini adalah move karena kecepatan berhubungan dengan gerak ya teman-teman. Jadi nomor 2 ini yang betul adalah option yang A. Selanjutnya soal nomor 3, the word behaviorism in line 2 is. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kata behaviorism di sini. Kita lihat di sini ada kata, ada tanda strip atau thesis ya teman-teman. Kemudian juga kita lihat di situ ada kata which is. Which di sini merupakan adjective clause. Jadi untuk nomor 3 ini, kita bisa mengidentifikasi maknanya dengan melihat tanda bacanya yaitu thesis atau strip. Dan juga identifikasi makna dengan menggunakan adjective clause yaitu which ya teman-teman. Kita lihat di situ untuk nomor 3, kita baca terlebih dahulu. One of the leading schools of psychological thought in the 20th century is behaviorism. The belief that the role of the psychologist is to study behavior, which is observable, rather than conscious or unconscious thoughts, which is not. Nah, teman-teman kita lihat di situ ada kata the belief that the role of the psychologist. Psychologist di sini merupakan psikolog ya teman-teman. Psikologis di mana psikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau mental. Kita lihat untuk optionnya di situ yang berhubungan tentang perilaku atau mental ya teman-teman. Di situ untuk option yang A ada conscious thought patterns, ini belum tepat ya teman-teman. Apalagi di sini didukung dengan kalimat rather than daripada conscious and or unconscious thoughts. Nah, di sini lebih tidak tepat lagi. Berarti ini bukan jawabannya karena didukung dengan kalimat rather than, conscious daripada, which is observable. Nah, di sini merupakan psychologist merupakan ilmu yang berhubungan dengan perilaku atau mental. To study behavior, which is observable, di mana yang dapat diobservasi. Di sini ada kata observable ya teman-teman. Jadi untuk nomor 3 ini jawaban yang betul di C ini betul ya teman-teman. Jadi nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk yang D ini salah karena unobservable ini tidak dapat diobservasi. Perilaku yang tidak dapat diobservasi, sedangkan di situ disebutkan ada kata psychologist merupakan perilaku, berhubungan dengan perilaku dan juga observable dapat diobservasi. Selanjutnya soal nomor 4. What is positive reinforcement in line 6? Nah, teman-teman di situ yang ditanyakan adalah penguatan positif ya teman-teman. Penguatan positif di baris ke-6. Kita tandai terlebih dahulu. Ada positive reinforcement di sini. He came to believe that positive reinforcement such as praise, food, or money were more effective in promoting good behavior. Nah, di sini kita lihat ada kata such as. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi maknanya dengan menggunakan contoh ya, teman-teman. Contohnya di situ positive reinforcement adalah praise, pujian, kemudian bisa juga food or money ataupun uang. Berarti positive reinforcement, kita lihat untuk optionnya, yang A ada a gift, hadiah, ini bisa jadi ya teman-teman. Food or money bisa merupakan hadiah. Praise juga pujian itu juga merupakan hadiah ya teman-teman. Kemudian ada a reward juga artinya hadiah. Kemudian a bribe ini suap, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian a penalty merupakan sebuah penalti, ini salah ya teman-teman.
Jadi, untuk option yang betul adalah option antara A dan juga B. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Untuk a gift di situ merupakan hadiah yang diberikan cuma-cuma tanpa adanya suatu tindakan tertentu ya teman-teman, tanpa usaha, diberikan secara cuma-cuma, misalnya adalah ampau lebaran. Sedangkan a reward merupakan hadiah yang didapatkan berdasarkan usaha yang atas pencapaian tertentu. Nah, di situ adalah jika perilakunya baik ya teman-teman, berarti ini merupakan usaha-usaha memperoleh perilaku yang baik sehingga diberikan penguatan yang positif. Jadi untuk nomor 4 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 5, what is negative reinforcement in line 8? Nah, di sini kita lihat ada negative reinforcement di sini ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada juga kata or di sini ya teman-teman. Berarti kita bisa mengidentifikasi makna dengan conjunction or. Tadi kita sudah membahasnya ya teman-teman, ada cara mengidentifikasi makna berdasarkan structural clause yaitu dengan conjunction or. Nah, di situ kita lihat negative reinforcement or punishment atau hukuman. Berarti negative reinforcement merupakan hukuman. Kita lihat untuk option yang A di situ a promotion, ini salah. Kemudian yang B ada a reward, ini salah. Kemudian yang C ada a surprise, ini juga salah ya teman-teman. Sedangkan yang D di situ adalah a punishment. Jadi ini betul. Untuk nomor 5 ini jawaban yang paling betul adalah option yang D. Selanjutnya soal nomor 6. A supernova is. Nah, teman-teman di sini ditanyakan adalah sebuah supernova adalah, kita lihat di situ di teksnya. Di situ ada a supernova occurs when all the hydrogen in the core of a huge star is transformed to iron and explodes. Kita lihat di sini ada kata a supernova. Nah, berdasarkan teks tersebut, berdasarkan soal tersebut, kita bisa mengidentifikasi maknanya dengan menggunakan kata-kata lain yang mendukung ya teman-teman. Kemudian bisa kita lihat juga ada di sini adjective clause yaitu when. Supernova terjadi ketika hidrogen di dalam inti bintang besar berubah menjadi besi dan meledak. Nah, berarti supernova berhubungan dengan bintang besar ya teman-teman. Jadi supernova merupakan bintang besar yang terjadi ketika, nah di sini kita lihat ada star ya teman-teman, ada a huge star. Ketika di situ inti dari bintang besar tersebut transform to iron, berubah menjadi besi dan explodes. Berarti sini merupakan bintang besar atau bintang yang meledak ya teman-teman. Supernova merupakan bintang yang meledak. Kita cari di optionnya. Untuk option yang A di situ ada the iron component of star. Ini kurang tepat ya teman-teman. Ini terjadi ketika si iron component of star di situ ketika inti dari bintang besar berubah menjadi besi ya teman-teman, jadi bukan komponen besinya. Kemudian untuk option yang B, the core of a star, ini juga kurang tepat. Inti dari sebuah bintang, ini kurang tepat ya teman-teman, karena terjadi ketika inti dari sebuah bintang, berarti supernova itu bukan inti dari bintang tersebut. Tapi terjadi ketika inti dari sebuah bintang tersebut berubah menjadi selanjutnya, berubah menjadi besi. Kemudian di situ ada kata meledak. Kemudian di situ untuk option yang C, the hydrogen in a star. Hidrogen di dalam bintang. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian untuk option yang D, di situ ada the explosion of a star, ledakan bintang. Nah ini betul ya teman-teman. Supernova merupakan ledakan dari sebuah bintang besar. Nah, jadi untuk option yang paling betul di nomor 6 ini adalah option yang D. Selanjutnya, soal nomor 7. What is teddy bear? In line 1 of the passage, yang di sini tanyakan adalah kata teddy bear ya teman-teman, di baris pertama. Di situ kita baca terlebih dahulu.
The teddy bear is a child's toy, a nice soft stuffed animal suitable for cuddling. Nah, teman-teman di situ kita lihat kita bisa mengidentifikasi maknanya dengan menggunakan to be, yaitu to be-nya di sini adalah to be is ya teman-teman. Kita lihat di sini adalah a child's toy. Toy merupakan mainan, berarti teddy bear merupakan mainan anak-anak. Kita cari di optionnya yang mendekati mainan anak-anak ya teman-teman. Untuk option yang A di situ ada a versus animal. Kemudian yang B ada the president, the versus animal, hewan yang ganas. Ini salah ya teman-teman, ini kurang tepat. Kemudian yang B ada the president of the United States, presiden Amerika Serikat. Ini kurang tepat. A famous hunter, pemburu yang terkenal, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi untuk nomor 7 ini yang paling betul adalah yang D, yaitu a plaything. Plaything, sebuah mainan, sama dengan toy ya teman-teman. Jadi nomor 7 ini jawaban yang paling betul adalah option yang D. Selanjutnya soal nomor 8. The word pastimes in line 7 could be best replaced by. Nah, teman-teman, pastimes yang tulisannya seperti itu berbeda dengan masa lalu atau waktu lampau yang ditulis PAST spasi TIME ya teman-teman, itu berbeda. Nah, kita lihat di situ di baris ke-7 ada kata past times. Nah, di sini kita lihat ada kata one of which. One of which di sini merupakan contoh ya teman-teman. Kita baca terlebih dahulu. He was an unusually active man with varied pastimes, one of which was hunting. Nah, di sini merupakan hunting. One of which. Ada juga active man. Teman-teman, untuk soal yang seperti ini, berdasarkan teks tersebut kita bisa mengidentifikasi makna pastime berdasarkan dengan contoh ya teman-teman, karena di situ ada kata one of which. Kita identifikasi, contohnya adalah hunting. Hunting merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang ketika dia di waktu luangnya ya teman-teman, hunting, berburu di waktu luangnya. Nah, berarti kita lihat untuk optionnya, kita cari yang berhubungan dengan waktu luang. Things that occurred in the past. Hal-hal yang terjadi di waktu lampau. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena di situ berbeda. Ini berbeda ya teman-teman. Teman-teman jangan terkecoh karena ada PASTIMES. Ini ada kata time, waktu. Kemudian pas itu lampau, ini jangan terkecoh, karena situ one of which, salah satunya adalah hunting, yaitu berburu. Berarti, kemudian with varied pastimes, active man, yaitu merupakan orang yang aktif. Jangan terkecoh ya teman-teman, karena di sini penulisannya berbeda. Kemudian untuk option yang B ada previous jobs, pekerjaan sebelumnya, kemudian ada hunting trips. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian untuk option yang D di sini adalah leisure activities, ini lebih tepat. Meskipun hunting trips, perjalanan berburu, itu bisa mendekati, tetapi yang lebih tepat adalah option yang D ya teman-teman, karena di sini ada yang lebih tepat, jadi kita pilih yang D, yaitu leisure activities. Kemudian selanjutnya soal nomor 9, the word extricated in line 14 is closest in meaning. Nah, di sini jika teman-teman merasa asing dengan kata extricated, kita identifikasi maknanya terlebih dahulu ya teman-teman. Di baris ke-14 ini ada di sini. Kita baca dari kalimat di sini. Dari kalimatnya ya teman-teman. Sebentar. A bear was captured, clanked over the head to knock it out, and tied to a tree. However, Teddy, who really wanted to actually hunt, refused to shoot the bear and in fact demanded that the bear be extricated from the ropes. That is, he demanded that the bear be set free. Nah, teman-teman, untuk jenis soal nomor 9 ini, kita bisa mengidentifikasi maknanya berdasarkan kata-kata lain yang mendukung ya, teman-teman. Di situ kita lihat ada kata
Teddy who really wanted to actually Han, dia sebenarnya ingin actually Han refuse. Dia menolak. Menolak untuk menembak, shoot di sini menembak ya teman-teman. Menolak untuk menembak the bear and in fact, dan ternyata demanded dia malahan that the bear be extricated from the ropes. Di sini ada kata ropes. Ropes di sini merupakan tali ya teman-teman. Kemudian he demanded that the bear be set free. Free di sini merupakan bebas. Jika kita analisa, kita identifikasi, di situ di mana Teddy yang sebenarnya mau berburu, tetapi menolak untuk menembak si bear tersebut ya teman-teman, si beruang tersebut. Kemudian dia lebih extricated from the ropes. Titik-titik dari tali tersebut kemudian dibebaskan. Berarti di sini lebih ke melepaskan ya teman-teman. Melepaskan buruan tersebut. Jadi kita cari untuk option yang melepaskan ya teman-teman. Kita lihat di situ untuk option yang A ada release. Ini betul ya teman-teman karena release memiliki arti melepaskan. Kemudian ada tied up, terikat. Ini salah karena di situ ropes-nya atau talinya free ya teman-teman, bebas, berarti bukan terikat. Hunted, diburu, ini juga kurang tepat. Di situ ada kata yang berlawanan, actually refuse, malah ditolak. Kemudian ada shot, ini ditembak, ini juga kurang tepat ya teman-teman karena di situ ada refuse to shoot di sini. Nah, jadi untuk nomor 9 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Soal yang terakhir, in line 17, a cartoon could be best described as. Nah, teman-teman di sini kita tandai terlebih dahulu yang ditanyakan adalah a cartoon. Kita baca, first a cartoon drawn by Clifford K. Barry meant to make fun of the situation appeared in the Washington Post, and the cartoon was widely distributed and reprinted throughout the country. Nah, teman-teman, di sini kita bisa mengidentifikasi maknanya berdasarkan thesis di sini ya, teman-teman, atau tanda baca thesis di sini, tanda baca strip. Kita lihat untuk optionnya ada a newspaper. Di sini kita lihat ada di teksnya ada drawn, berarti gambaran ya teman-teman yang menunjukkan gambar. Di situ ada a newspaper. Newspaper atau koran. Nah, di sini lebih umum ya teman-teman, bukan lebih ke gambar. Kalau newspaper biasanya lebih banyak tulisannya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian untuk option yang B adalah a type of teddy bear. Kita cari lagi di situ. Untuk kata yang mendukung, kita baca di kalimat berikutnya ya teman-teman. Then toy manufacturers began producing a toy bear which they called a teddy bear. Nah, di sini ada kata teddy bear, ini bisa jadi ya teman-teman. Kemudian untuk option yang C ada a drawing with a message, gambar dengan pesan. Ini juga bisa jadi karena di situ ada drawn. Kemudian a newspaper article, ini lebih kurang tepat ya teman-teman. Karena di situ merupakan gambaran. Jika kita baca lagi di kalimat berikutnya, di situ ada the teddy bear became the most widely recognized symbol of Roosevelt's presidency. The teddy bear, mainan teddy bear di sini, boneka teddy bear di sini merupakan simbol ya teman-teman, simbol dari Roosevelt's presidency. Nah, jadi untuk yang paling tepat di nomor 10 ini, jika kita menggunakan option yang B yaitu a type of teddy bear, memang kartun di situ merupakan tipe dari awalnya adalah kartun tersebut merupakan teddy bear, tapi di situ teddy bear-nya lebih mengacu ke toy ya teman-teman, mainan. Jadi untuk option yang B ini kurang tepat. Kita tanda lebih dahulu. Sedangkan yang C, a drawing with a message. Gambar dengan pesan ini lebih tepat ya teman-teman. Dan juga kartun tersebut bisa berupa boneka teddy bear. Karena di situ disebutkan bahwa producing a toy, mainan. Jadi untuk kartun di situ yang paling betul adalah option yang C.
Oke, teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini untuk jenis-jenis atau tipe-tipe soal reading comprehension. Selanjutnya akan kita bahas dalam video berikutnya. Thank you for watching. See you for the next video. Bye.